VOC serikat dagang yang kejayaannya tidak bisa tersingi. Perusahaan Hindia Timur Belanda. Secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oostindische Compagnie, disingkat VOC, didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula perusahaan persekutuan dagang Hindia Barat yang disebut dengan Geoctroyer de West-Indische Compagnie. VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Salah satu pemegang saham VOC terbesar adalah Isaac Lemaire, seorang pengusaha dan investor keturunan Yahudi dari Walonia, sekarang Belgia. Dalam sebuah artikel terbaru dari Dutch Review, keberhasilan VOC diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan raksasa masa kini seperti Google, Facebook, dan Apple. Namun tak satu pun mampu menandingi kejayaan VOC dalam sejarah. Menurut artikel tersebut, saham VOC pada masa kejayaannya mencapai 78 juta gulden Belanda. Sebuah angka yang luar biasa besar, menandakan kesuksesan bisnis yang kokoh. Pada puncaknya, nilai saham VOC bahkan setara dengan gabungan dari beberapa perusahaan besar saat ini, mencapai 7,9 triliun dolar AS. Meskipun sebenarnya VOC merupakan sebuah persekutuan badan dagang saja, tetapi badan dagang ini istimewa karena didukung oleh negara dan diberi fasilitas serta hak-hak istimewa oktrooi. VOC diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda, misalnya VOC boleh memiliki tentara, memiliki mata uang, bernegosiasi dengan negara lain hingga menyatakan perang. Banyak pihak menyebut VOC sebagai negara di dalam negara. VOC memiliki 6 bagian Kamers di Amsterdam, Middelburg untuk Zeeland and Huizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari ruang ini berkumpul sebagai Heren 17 atau 17 Tuan. Awal mula VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia modern. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Eksplorasi dan ekspansi. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal di Samudera Hindia dan Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi. VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan memerintah wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara, seperti Batavia, sekarang Jakarta. Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kehancuran VOC. Meskipun VOC mengalami kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius, akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut, dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kekuasaan VOC di kota Batavia, sekarang Jakarta, adalah hal yang tak terbantahkan pada zamannya. Namun, ironisnya, kejatuhan VOC terjadi di kota yang sama akibat korupsi yang dilakukan oleh para pejabatnya, bukan karena kekalahan perang atau persaingan perdagangan. Para pejabat VOC pada masa itu hidup dalam kemewahan yang tidak terbayangkan, dengan nyonya Belanda diiringi oleh 5 budak belian hanya untuk keluar rumah. Selain itu, villa-villa mewah dibangun di sekitar Ancol dan daerah lainnya untuk keperluan rekreasi pada akhir pekan, menjadi simbol kemewahan yang menggemparkan. Namun, di balik gemerlap kemewahan tersebut,
korupsi mulai merajalela. Para pejabat VOC, terutama di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal JP Cowan, mulai berkolusi dengan pengusaha China, seperti yang terjadi dengan Bengkong. Kolusi ini dilakukan dengan cara licik dan korup, yang berujung pada aliran uang yang seharusnya masuk ke kas VOC malah berakhir di kantong pribadi Cowan dan Bengkong. Tindakan korupsi ini menjadi contoh bagi pejabat VOC lainnya, menyebabkan korupsi merajalela di seluruh sektor perniagaan. VOC, yang seharusnya menjadi tulang punggung perdagangan di Batavia, berubah menjadi sarang koruptor. Pada tanggal 31 Mei tahun 1799, beban utang yang tak terkendali, mencapai 140 juta gulden, membuat VOC resmi dinyatakan bangkrut. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya terpaksa membubarkan perusahaan dagang tersebut.